Tidak salah punya gelar ya, tapi apakah itu tempat bersembunyi? Sangat suka dengan pangkat, jabatan, kedudukan, status sosial, sangat merasa bangga dengan mobil bagus. Silakan santri merapat, duduk yang rapi, bangunkan yang sedang tidur. Santri dihitung sampai 3. Yang pakai syal semua bergerak. 1. Yang pakai syal, ya. SMA, mana SMK? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih, karena kebusukan hati adalah sumber dari segala masalah. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam diri ini ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi kalau kita sangat sibuk membagus-bagus lahir tapi lupa membagus-bagus hati, itu seperti botol yang isinya comberan, atau bahkan botolnya bagus isinya kotoran. Nauzubillahi min dzalik. Bagi orang-orang yang senang dipuji manusia akan lebih sibuk membagus-bagus topeng, membagus-bagus penampilan, membagus-bagus aksesoris. Sangat bangga dengan topeng yang tidak jelas itu. Sangat bangga dengan rupa, baju, make up, sangat sibuk dengan handphone yang bagus, jam tangan bagus, cincin, perhiasan, gelar. Sangat suka dengan gelar yang panjang. Tidak salah punya gelar ya, tapi apakah itu tempat bersembunyi? Sangat suka dengan pangkat, jabatan, kedudukan, status sosial, sangat merasa bangga dengan mobil bagus, rumah bagus, sangat senang dengan follower yang banyak di medsos. Pokoknya apapun yang kira-kira bakal dipuji orang, dia akan cari. Beda dengan orang yang akan bahagia. Dia sangat mencari kedudukan di sisi Allah, sehingga sangat gigih memperbaiki hatinya. Apa bedanya orang yang memperbaiki topeng dengan memperbaiki hati? Yang pasti yang paling beda itu adalah ketenangan. Orang-orang yang sangat sibuk dengan penilaian makhluk, hidupnya tidak pernah nyaman, hidupnya tidak tenang. Dan kalau dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri, maka orang-orang di sekitarnya pun tidak akan nyaman dekat dengan dia. Jadi seorang istri yang sangat sibuk dandan, seorang istri yang sangat sibuk ingin dipuji oleh orang lain, pasti lebih memikirkan tas, memikirkan baju, memikirkan penilaian orang. Ada juga yang sederhana tapi sangat ingin disebut sederhana. Bisa dipahami tidak ini? Dan ada yang ingin kelihatan mewah, tapi ada juga yang ingin dipuji dengan kesederhanaan. Ini sama saja, sama-sama menuhankan penilaian makhluk. Seorang istri yang sangat sibuk ingin dipuji orang lain, hampir dapat dipastikan dia tidak akan bisa mengurus keluarganya dengan benar. Dia tidak akan bisa mengurus suaminya dengan baik, tidak akan bisa mengurus anak-anaknya dengan baik, karena pikirannya keluar terus fokusnya. Dia hanya akan ala kadarnya saja. Dia tidak akan perhatikan kesehatan suami,
makannya, pakaiannya, kesehatan anak, tidak punya waktu. Jadi orang yang sangat sibuk ingin dipuji orang lain, dia tidak pernah punya waktu untuk amanah-amanah yang dipikulnya. Dia akan lebih sering keluar mencari pengakuan dari orang lain. Mungkin lebih sering ke arisan, ke mall, ke pengajian. Yang di pengajian itu dia bisa memamerkan bajunya, brosnya, tasnya, begitulah. Seorang istri yang sangat sibuk dengan penilaian orang lain tidak akan betah di rumah. Mengapa? Karena orang yang di rumah tahu modal ibunya. Jadi respeknya akan kurang, penghormatannya akan kurang. Jadi si istri ini tidak nyaman di rumah karena dia tidak dihormati sebagaimana dihormati di luar, maka akan keluar terus, tidak betah di rumah, yakin itu. Beda dengan seorang istri yang sangat menjaga, mencari kedudukan di sisi Allah, maka keluarga itu menjadi prioritas utama. Perasaan anak, kesehatan, pikiran, pendidikan anak, akibatnya si anak akan merasa nyaman karena diperhatikan. Bisa dipahami nih adik-adik nih. Ini para calon suami. Mana calon istrinya nih? Dunia ini sedang sepi sekarang. Hati-hati ini. Ini serius sekali. Urusan ingin dipuji ini akan berdampak keharmonisan keluarga. Kalau seorang istri yang sangat ingin berkedudukan di sisi Allah, justru amanah yang utama itu anak, suami menjadi pikiran utamanya. Jadi akan tahu perkembangan anak, kesehatan anak, kesulitan anak, tekanan-tekanan perasaan anak. Anak menjelang remaja, dia paham ya. Dia berusaha jadi kawannya. Anak-anak akan menikah atau anak-anak yang sudah mau mengarungi keluarga, dia akan serius mempersiapkan anak-anaknya. Bagaimana kalau dia perempuan jadi seorang istri, bagaimana seorang ibu, dia menjiwai proses itu karena memang hatinya penuh ke rumah. Tapi bagi yang pecinta pujian, enggak bisa, tidak peduli kepada perkembangan anak kecil, anak SD, anak SMP, masa puber, dia enggak akan peduli. Anak lagi banyak masalah, tidak, karena dia sangat peduli kepada dirinya supaya dilihat bagus oleh orang lain, dilihat keren, dilihat hebat, dilihat pinter, dilihat soleha. Dan ini bad news. Apa bad news? Bed itu tempat tidur. Ini adalah berita buruk bagi orang yang hidupnya sibuk. Jadi kalau orang menuhankan penilaian orang tuh benar-benar dampaknya bukan hanya pada dirinya, pada suaminya, pada anak-anaknya, mertuanya. Who care? Siapa peduli ke mertua? Nggak kepikir mertua tuh, ya. Jangankan mertua, orang tua sendiri saja nggak begitu kepikir karena orientasinya diri. Bagaimana saya kelihatan hebat, bagaimana saya kelihatan keren, bagaimana saya kelihatan bagus, bagaimana saya kelihatan mempesona. Dia nggak pernah peduli apapun selain dirinya sendiri. Ini menuhankan diri sendiri. Mudah-mudahan yang belum menikah jangan dapat istri kayak gini ya. Beban lahir batin bagi seorang suami. Sekarang suami centil, sama suami yang sangat ingin dilihat hebat oleh orang lain, ingin kelihatan suami hebat, ayah teladan, tapi pikirannya adalah penilaian orang, tidak akan bisa ngurus keluarga. Yakin tuh. Suami pecinta harta, suami pecinta pekerjaan, suami pecinta penampilan, suami yang mencintai hobi, suami yang mencintai kekaguman orang, sama. Dia akan sibuk membagus-bagus baju, sepatu, arloji, cincin. Bukan tidak boleh, boleh ya, boleh saja, silakan. Tapi bukan itu yang jadi fokus. Ada yang sibuk ingin punya mobil kelihatan bagus, ingin penampilan bagus, dia akan rajin ke salon,
supaya kulitnya bagus ya. Dia akan fitness supaya badannya bagus, tapi tujuannya dipuji orang terus. Dia tidak pernah punya waktu bagaimana memikirkan mendidik istrinya supaya jadi istri yang benar. Tidak pernah punya waktu untuk mikirin anak-anaknya supaya jadi anak-anak yang benar. Dia sibuk keluar saja pikirannya tuh. Tidak betah di rumah, karena di rumah tidak akan dihargai. Karena dia tidak dihargai di rumah, dia akan cari orang-orang yang menghargai dia. Terus, apakah bahagia? Tidak akan pernah. Karena yang membuat bahagia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bahayanya kalau kita menuhankan banyak hal. Menuhankan penilaian, menuhankan duniawi. Akibatnya kita tidak menikmati apapun selain kehinaan, kegelisahan, kesengsaraan. Jadi harus bagaimana sekarang? Ini bahasannya serius nih. Bahasan pernikahan sedang yang dengar umur 12 tahun, 13 tahun. Kakak Harti, coba sini deh. Sini sebentar, nggak mau ya, yang ini. Ini udah kemarin, satu deh, ini yang belum pernah dipanggil. Sini deh. Sini sayang. Punten, nggak apa-apa. Kita membahas masa depan. Jadi dua nih kan. Yang mana ada udah pernah diajak ngobrol belum? Sudah pernah diajak ngobrol belum? Sudah, anak ini belum. Sini deh. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Berdiri sayang. Siapa namanya? Nuzul. Nuzul. Usia? 12 tahun. Apa yang terpikir Zul dengan pembicaraan kita barusan yang mendalam itu? Kepikir sesuatu enggak? Tidak. Pantesan Zul melongo aja. Itu penting untuk masa depanmu Zul. Kan? Apa yang kepikir? Ada yang kepikir enggak? Enggak, tenang ya, enak, gak banyak pikiran ya. Terima kasih Zul. Udah? Ya. Kapan menikah Zul? Wah, ini ngapalin bagus. Enak, anak kecil gak banyak pikiran ya. Coba sekarang siapa yang mau tanya? Oh, pada tegang ini takut ditanya nih. Pada Dan, sini, udah nih. Ayo, jangan malu-malu mbak. Apa yang terpikir dengan ungkapan barusan? Mikir diri, Mikir diri, bagaimana mikir diri? Takdirnya walaupun di level biasa sederhana, tapi ada saat-saat tampil itu, ada saat-saat tampil, bahkan satu saat juga tampil di majelis karena tahu saya dari Darut Tauhid, saya muridnya A. Bahkan apa yang terjadi dulu baru ketemu sekarang. Nah, maksudnya gimana? Izin ada rasa senang juga gitu kan ketika audiens sepertinya merasa menyimak, mengikuti apa yang disampaikan. Jadi ini yang sampaikan oleh barusan ternyata memang berbahaya sekali berorientasi pada diri. Tidak bertanggung jawab keluar tapi ya menikmati diri sendiri gitu ketika menyampaikannya. Dan takdirnya kan selama ini di SSG 200, 300, 400 orang, ini luar biasa peluang dosanya. Pada Dan ini pimpinannya, komandannya santri siap guna saat ini ya. Jadi komandan dihormat-hormat dong ya. Ada saatnya juga kan kalau santri-santri baru tuh suntangan gitu. Waduh, itu gimana? Padahal kan eksim kemarin udah sembuh belum kan? Saya eksim hati. Kalau dulu kan sering mengungkapkan kata-kata ini, nah rasanya itu legit gitu. Pernah kan menyampaikan itu bahkan berulang. Nah terasa juga memang ada, bahkan ketika ada santri yang tidak suntangan tuh ini membeda. Kurang hormat. Kenapa nggak suntangan gitu? Wow, berarti memang luar biasa sekali ini latihan untuk apa ya, qalbun salim gitulah. Nah begitulah hadirin, kalau tidak hati-hati, dihormati, dihargai itu membuat kita tidak jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Padahal kan tidak wajib suntangan kita ya, belum lagi tangannya penuh dosa ya. Siapa?
Tobat kalau gitu. Siap. Insyaallah. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, memang ceramah ini yang paling penting adalah kita berhasil untuk melihat siapa diri kita. Ya, kalau untuk menilai orang lain paling mudah. Tapi apa gunanya kita menilai orang kalau kita tidak bisa menilai diri kita sendiri? Betul? Ayo semuanya memikirkan, semua penyakit hati diawali dengan sibuk menuhankan yang lain selain Allah. Menuhankan penilaian makhluk. Orang-orang yang menuhankan penilaian makhluk tuh merek tuh menjadi andalan. Padahal mereknya cuma merek saja, benar? Dan masalahnya di pesantren ini nggak tahu merek yang mahal yang mana itu. Jadi udah capek-capek nyicil beli yang ori, tetap aja disangka KW, kan tidak enak. Tahu ori dan KW tidak? Nggak ngerti lagi santri mah. Ori itu original. KW itu apa KW itu? Hah? Saya juga malah nggak tahu Pak, apa artinya KW? Oh, kualitas 2. Oh, jadi KW itu yang tiruannya gitu. Nah hadirin, ayo salah satu yang membuat kita sengsara itu adalah ingin. Yang harusnya kita tuh melakukan bukan karena ingin, tapi karena perlu. Seperti kita ingin beli sepatu, ingin beli apa saja yang kita mampu beli, itu ingin tuh lebih dekat dengan nafsu. Ada orang yang hidupnya diperbudak keinginan. Pernah saya lihat di Discovery Channel itu ada suami istri yang rumahnya penuh dengan barang Pak, dan barang apapun segala macam, sampai di gudang di mana, dan mereka penyakitan karena barang-barang yang dibeli itu numpuk dan banyak binatangnya, sampai betul-betul penyakitan. Dan setiap ke toko tuh beli, dipakai tidak, disedekahkan tidak, ditumpuk jadi sampah, penyakitan. Apa artinya hidup kayak gini ya? Ingin. Makanya kalau kita bicara menuhankan, mengilahkan sesuatu, kita bisa mengilahkan diri, mengilahkan nafsu, mengilahkan penilaian orang, dan juga ada yang mengilahkan keinginan. Cirinya yang dituhankan itu bagaimana cirinya? Cirinya pada waktu sholat. Siapa yang tiap sholat ada terus dalam sholat kita, nah itu sudah mulai menjadi ilah kita tuh. Hadir aja dalam sholat itu. Tiap sholat ada dia, tiap sholat ada dia. Nah kalau orang sudah dominan sesuatu selain Allah dalam sholatnya, nah berarti dia sudah mengilahkan sesuatu selain Allah. Jadi kalau kita ingin tahu siapa yang kita tuhankan dalam hari-hari kita, memang kita nyebut asyhadu alla ilaha illallah mulut, tapi apakah hati kita dan sikap kita menuhankan Allah? Salah satu cirinya adalah pada waktu sholat. Periksa sholatnya, siapa yang selalu ada dalam sholat. Nah kalau konsisten ada terus dia, nah itu sudah jadi ilahnya tuh. Ada juga yang ganti-ganti. Allahu Akbar. Aduh, kata sebagian ibu-ibu mungkin yang penggemar tas, itu tas keren banget tuh. Jarang yang pakai di pengajian. Allahu Akbar. Tapi harganya ampun, sama Allah. Tapi kan bisa dicicil. Allahu Akbar. Berapa kali ya nyicilnya? Allahu Akbar. 12 mungkin bisa, oke lah, Allahu Akbar. Tapi uang mukanya dari mana? Allahu Akbar. Yang ini aja dijual setengah harga. Oh iya ya, siapa yang beli? Allahu Akbar. Nanti ya bilang sama Sumila di taman Allah, gembira aja, Assalamualaikum, ceria ya. Karena dia sudah menemukan solusi di dalam. Ada yang gitu nggak sih Bu? Saya mau kira-kira aja. Kalau saya kuda ya, Allahu Akbar, kuda terni gagah, Allahu Akbar terus. Mahal, makannya gimana? Rumput musim kering dari mana? Allahu Akbar. Jadi tegang sholat tuh ya. Hadirin sekalian, hati-hati. Kalau kita tidak waspada, hidup ini terus berlanjut sengsara, hina, dan bisa celaka. Mari kita periksa siapa yang mendominasi hati kita. Lalu bagaimana cara mengatasinya?
ya seperti yang sering diungkapkan, kalau dia muncul tekan oleh zikrullah. Dia muncul, wah gimana nih, nanti berat hisabnya di akhirat. Pokoknya setiap muncul yang mendominasi selain Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Kalau hati ini sudah mulai tidak enak, tidak nyaman, nah sudah masalah. Salah satu ciri kesombongan kita ya, menuhankan pujian, kita jadi tidak suka dikoreksi, tidak suka dikritik, tidak suka diberitahu kesalahan kita. Ini salah satu ciri orang-orang yang menuhankan penilaian orang. Dia ingin kelihatan perfect, ingin kelihatan sempurna, ingin kelihatan sudah baik. Ini celaka kalau kita bisa punya penyakit ini, na'udzubillah. Karena kita kalau diberitahu kekurangan tersinggung, diberitahu dikoreksi sakit hati, menghindar. Daripada kita sibuk mengakui dan memperbaiki diri, malah sibuk menyalahkan orang lain. Kamu juga belum benar, kenapa kamu ngasih tahu saya? Pikirlah diri kamu sendiri sebelum ngasih tahu saya. Padahal orang mengoreksi kita kan terkabulnya doa. Kita doa ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk jalan yang lurus, lalu Allah mengabulkan lewat siapa yang Allah mau. Tapi kita jengkel, nauzubillah min dzalik. Insya Allah hari besok, Ahad ya besok ya, hari Ahad besok ceramah di Istiqlal. Istiqlal itu sudah mulai tahun 99, sudah 18 tahun ceramah di sana. Alhamdulillah, walaupun badai dulu tetap saja konsisten. Ada yang dulu datang masih remaja, sekarang sudah bawa anak ke pengajian, Masya Allah. Ada yang dulu datang sudah tua, sekarang sudah tiada. Begitulah waktu berganti terus. Silakan bagi teman-teman yang ingin hadir di Istiqlal besok. Itu besok tuh paginya, subuhnya di Al-Hakim. Al-Hakim ini sebuah masjid di BSD yang Masya Allah, kalau sholat subuh tuh banyak dan disuguhi Pak. Jadi diberi makan sarapan pagi. Bagaimana kalau di Darul Tauhid dilakukan yang sama? Insya Allah. Nadanya nada berat tadi. Padahal dulu kalau Jumatan kita jamu juga. Hanya sekarang bisa 3.000 nih sini yang hadir kalau pengajian. Lalu jam 8-nya di Asyarif, Asyarif itu masjidnya sekolah Al-Azhar di BSD juga. Alhamdulillah itu bersebelahan dengan taman kota. Jadi ada yang di Taman Hati, ada yang di Taman Kota. Ada yang di Taman Surga, ada yang di Taman Kota. Jadi banyaknya di Taman Kota juga. Mudah-mudahan suatu saat selain olahraga fisik langsung masuk ke masjid. Dan jam 10 di mana? Di Istiqlal insya Allah. Nah sorenya ada pernikahan siapa tuh? Cinta Bella apa yang Bella Negara apa Cinta Laudia? Saya tuh nggak ngerti tuh yang nikah tuh. Yang nikah dengan orang Malaysia siapa? Artis siapa? Nur Mahmudi itu mah bukan ya. Udahlah pokoknya itu. Nggak pernah lihat TV ya wes ora aja ngomong apa-apa. Nah itu juga artis yang berjilbab itu kan nikah katanya minta tausiah dan doa. Mudah-mudahan yang datang nanti para artis jadi saya bisa nausiahin ya dan doain. Makanya jangan suka suudon kalau lihat orang lain karena setiap waktu orang bisa berubah. Benar? Kita juga kan bisa begini dirubah oleh Allah, diubah oleh Allah. Kalau enggak mungkin kita pagi ini mah sedang ngorok. Bahkan ada yang seperti saat ini berbuat maksiat. Kita kan bisa begini hanya karunia Allah aja. Ya itulah sekilas pintas tentang la ilaha illallah dalam bahasan yang lebih sederhana. Jangan sampai mengilahkan selain Allah. Bisa mengilahkan pengalaman. Saya berpengalaman
sibuk mengandalkan pengalaman. Nggak ada apa-apanya pengalaman kalau tidak ditolong oleh Allah. Betul? Saya merasa berjasa. Orang makin merasa berjasa, pasti hatinya makin busuk. Karena dia akan menuntut orang lain mengakui jasa kita. Padahal kita tidak berbuat kecuali dengan izin Allah. Ya seperti membangun masjid ini, siapa yang berjasa selain Allah? Allah saja, dia bangun rumahnya sendiri. Orang yang wakaf, itu adalah orang yang dijadikan jalan oleh Allah. Harusnya bersyukur, bukan merasa berjasa. Menyantuni anak yatim, lah itu rezeki anak yatim yang dititipkan lewat kita, gitu. Jadi kalau kita sedekah ke anak yatim, itu udah pasti rezeki dia. Kita jadi jalan. Kalau kitanya ikhlas, nggak merasa berjasa, baru pahalanya untuk kita. Kalau kita merasa saya sudah, nah hilang pahalanya. Tetap saja rezeki mereka dapat. Makanya jangan merasa berjasa. Ada yang mau kita diskusikan? Silahkan telepon ya, telepon dulu. Telepon bagi yang belum pernah telepon, silakan. Dan pendengar dimanapun Anda berada. Ini jadi berguna hari ini ya. Jadi alhamdulillah. Silakan penelpon. Baik sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya Anda dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini melalui line telepon kami di 0222017076. 0222017076 dapat Anda pergunakan di pagi hari ini. Baik, alhamdulillah saat ini kita pun telah bersama dengan seorang jamaah. Kita akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Umu Royan dari Kopo. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu dapat ilmu dari barusan yang diterangkan sama Ibu dulu. Bukan Ibu mau cuman Ibu dulu. Ibu ditinggalkan anak. Cuman Ibu mau menghiburkan diri, melupakan anak itu. Ibu bisnis. Jadi Ibu waktunya banyak dipakai bisnis. Anak yang Ibu yang ada itu ada di rumah yang memperhatikan, cuman Ibu waktunya banyak bisnis. Jadi Ibu sekarang anak Ibu 3, semuanya udah rumah tangga, perempuan semua. Jadi sama Ibu dipakai pelajaran, anak Ibu nggak sampai seperti Ibu. Sekarang anak Ibu semuanya sarjana tapi nggak boleh kerja, kata Ibu. Udah aja urus rumah tangga. Pendapat AA itu Ibu enggak zalim ke anak gitu. Sebab kalau perempuan bukan nggak boleh kerja, tapi kalau kerja di ini kan dengan rumah tangga, nanti kan perempuan masuk ke ambisi. Jadi kalah yang pasti menang bisnis atau kerja, rumah tangga dilalaikan. Kata Ibu, anak Ibu udah punya anak, udah aja urus anak, rumah tangga urus. Insya Allah penghasilan suami insya Allah barokah. Pendapat AA itu Ibu betul membimbing anak. Terima kasih AA, Ibu tunggu di radio. Ibu kenapa sedih gini? Ingat masa lalu? Iya, ingat Ibu. Ibu nyesel banget. Gak bisa dimundurin ya Bu ya? Iya, doakan Ibu mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu. Iya, terima kasih Ibu dengar di radio A. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pelajaran dari Ibu ini ya. Pada prinsipnya wanita itu memang diberi amanah di rumah, berbeda dengan lelaki. Tetapi tidak setiap keluarga memiliki kondisi yang sama. Juga ada beberapa wanita yang juga punya potensi yang berbeda. Yang paling penting adalah jangan sampai kita menuhankan pekerjaan, menuhankan sehingga mengabaikan ke Allahnya menjadi abai, kepada amanah-amanah yang lain jadi abai. Ada juga yang bisa bekerja tetapi keluarga tetap terurus dengan baik. Ada karena sangat disiplin ya membagi waktunya. Di Darut Tauhid juga banyak santri karya akhwat, tapi besar harapan tetap
menjaga amanah-amanah yang ada di rumahnya sehingga adil, proporsional. Ada yang memang lebih bagus di rumah saja, tapi ada yang setengah. Mungkin ada juga pekerjaan di luar, tapi di rumahnya juga sangat terjaga. Tapi kalau memang harus semua wanita bekerja, kurang pas, karena sebetulnya laki-laki lah yang paling bertanggung jawab atas keadaan di rumah ini. Kalau ibu sudah full, terlalu full di luar, dikhawatirkan anak-anak nanti siapa yang ngurus. Ada yang ini tidak selalu buruk ya. Ada yang ibunya, bapaknya S2, S3, tapi anak dititipkan kepada yang belum tamat sekolahnya atau tidak tamat sekolah. Tidak sepenuhnya buruk karena mungkin punya hati dan punya iman ya. Tetapi baiknya memang mengevaluasi semua pihak. Sepakat? Saya juga lagi mikir gini, lagi mengevaluasi diri saya nih. Sejauh mana nih kesibukan saya sehingga mengabaikan kewajiban-kewajiban. Silakan, daripada mikir begini nih. Mikir nggak Pak? Mikir apa? Belum sarapan ya? Iya memang beda-beda pikiran Pak. Silakan. Baiklah, saat ini kita pun telah bersama dengan sahabat Nadia dari Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya terputus ya? Ya saya yang salah karena pasti udah terlalu lama nunggu di telepon ya. Maafkan ya. Silakan. Baik sahabat MK, silakan sampaikan interaksi Anda melalui telepon kami di 022-201-7076. 022-201-7076 dapat Anda pergunakan bersilaturahim bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Saat ini kita masih menantikan satu interaksi berikutnya dari sahabat kita di line telepon. Baik. Ada? Baik, ada. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Rima dari Cibaduyut. Baik, silakan Ibu. Ya, halo, assalamualaikum, Aa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya, tapi mungkin keluar dari tema, Aa. Saya mau tanya gimana hukumnya kayak perumahan syariah itu yang sekarang itu kan dia ada dua harga, jadi harga cash sama harga kredit gitu, gimana menurut hukumnya? Apa ada riba atau enggak? Makasih, Halo, Bu, stop, halo Bu. Halo, assalamualaikum. Ini perumahan syariah. Ya, Perumahan syariah. ya, Pasti ada dewan syariahnya kalau gitu ya. iya, Nah kalau gitu para ulama yang di dewan syariah itu pasti sudah mempertimbangkan segalanya sesuai dengan syariah ya. Oh iya, Begitulah. oh kalau misalkan dua harga gitu nggak apa-apa ya? Ya nanti harus dilihat konteksnya ya Bu. Oh iya, Karena saya belum mempelajari situasinya, maka kalau itu sudah ada dewan syariahnya, mesti dewan syariah itu tahu ilmunya sehingga bisa memberikan penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Mendengar seperti Ibu tadi ya, bahwa nyesal itu memang tidak datang di awal. Tapi kalau sudah keburu terjadi dan menyesal itu lebih baik, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi anak-anaknya. Silakan penelpon selanjutnya. Di dalam masjid ada yang mau nanya? Hah? Ini masalah pernikahan deh. Ada usia berapaan? Halo, radio boleh masuk juga. Baik, nampaknya kita pun telah terhubung dengan salah satu sahabat MG yang telah terhubung di pagi hari ini. Ada sahabat Nadia kembali yang tadi terputus dari Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya kembali terputus. Ya, nah misalkan gini ya, udah nelpon putus, jangan begitu, karena itu tidak menyambungkan apa-apa, benar? Sudah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Silakan. Baik, sahabat MG, kami masih menantikan interaksi dari Anda. Silakan sampaikan interaksi Anda kembali kami undang di line telepon interaktif kami di 022 201 7076.
sekali lagi di 022-201-7076. Alhamdulillah, saat ini kita pun telah bersama dengan sahabat Vivi dari Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi. Begini, saya sudah berkeluarga, mempunyai 3 anak. Nah, suami bulan Juli kemarin dimutasi, jauh lagi dari anak. Kami sadar bahwa anak itu dalam genggaman Allah, tapi secara lahiriah gitu ya, kami berdua terus berpikir seolah-olah kami itu tidak dengan anak, tidak mengurus gitu, mengurusnya jarak jauh. Sempat saya dua-duanya PNSA, sempat saya bilang sama suami bahwa saya mau lepas gitu ya dari pekerjaan. Malah anak-anak bilang jangan, katanya biarin aja, saya dampingi suami, biarkan bertiga di sini, nggak apa-apa, katanya. Anak-anak umur berapa, Bu? Ya, Anak-anaknya umur berapa? Yang nomor 1 nanti November 22 tahun, yang nomor 2 19 tahun, yang nomor 3 SMP di Eko A. Oh, sudah pada cukup dewasa ya? Iya, 3-tiganya semua di Bandung, sedangkan saya sekarang ikut suami di Mataram di Lombok. Pulangnya berapa lama sekali itu? Saya belum pernah pulang, cuman anak-anak kemarin Idul Adha yang di Eko sempat libur 4 hari, anak-anak semua ke Lombok. Ini ada kunjungan nanti orang tua bulan Oktober akhir, ada rencana kami mau ke sana gitu. Jadi pertemuannya cuma via telepon gitu. Bagaimana perasaan Ibu? Ya, ini ya naluri Ibu ya dengan suami gimana gitu. Tapi ya tadi komunikasi tiap hari. Tapi anak-anak malah bilang jangan, kami nggak selamanya, katanya nanti di Lombok. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi gitu. Iya, Bu. Baik. Jadi gimana nih? Maksud saya gini, saya sebagai ibu, apakah termasuk ibu yang menelantarkan anak, dan suami saya sebagai kepala keluarga, apakah juga yang termasuk menelantarkan keluarga? Karena di sini pun kami memegang amanah untuk mengurus sebuah instansi. Itu dilema, di satu pihak kami memegang amanah dari pemerintah, dari rakyat banyak, di satu pihak kami juga harus memegang amanah anak yang diberikan Allah untuk kami. Iya, Bu. Ini di mana Ibu? Di Mataram sekarang? Iya, di Lombok. Kok dengar ini dari mana? Pakai apa? Saya tiap hari meskipun udah pindah kemana-mana gitu ya, selalu MK lewat handphone. Yang satu ini saya lagi pakai handphone suami saya, nelponnya handphone saya MK. Jadi saya tuh merasa anak-anak dekat gitu, karena MK tiap hari saya setel gitu. Jadi tahu nih maghrib kapan, isya kapan, karena kan bedanya 1 jam di sini setengah. Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Ya, waktu itu juga ketemu TGH Pak Zainul, kami cerita bahwa anak ada di Eko gitu. Beliau senang sekali mendengarnya. Dan Pak Gubernur ya? Iya. Ya, salam dari AA kalau jumpa ya. Insya Allah nanti kalau beliau mau kesini lagi juga, insya Allah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusa Tenggara Barat, gubernurnya adalah ulama, hafiz Quran. Usianya jauh lebih muda dari Tuan Guru Bajang. Beliau ulama, Masya Allah. Tadi pertanyaannya adalah, apakah begini ya, tiap keluarga tuh unik, tiap keluarga tuh ada ujian-ujian yang berbeda satu sama lain. Jadi yang kita bahas tadi adalah yang bakunya, tapi kadang-kadang ada kejadian yang memang kita tidak seideal yang kita harapkan. Benar? Ada yang tugas, apalagi yang tugasnya sebagai diplomat, pindah-pindah negara, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, anak jauh. Ada yang di penjara, seperti di Palestina, bapaknya di penjara seumur hidup, tidak bisa jumpa dengan keluarganya. Jadi memang tiap keluarga itu ujiannya unik. Tapi yang paling penting, satu, kita tahu standarnya dulu. Yang kedua, kita berusaha keras ya untuk mencapai apa yang paling disukai Allah dengan
keadaan yang sangat beragam ini. Saya juga dititipin anak 11. Ini mikir, aduh, sehari saja kalau nelpon satu-satu agak susah. Tapi dari pelajaran dulu gitu, ngedidik anak, ngurus kurang perhatian. Nah sekarang tinggal yang kecil, masih ada yang SD. Nah berusaha menebus kesalahan dulu, selain tobat, selain memperbaiki, juga ke anak yang kecil-kecil ini mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Jadi tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki segala sesuatunya, ya. Nah, bagaimana kalau situasinya sudah berjauhan begini? Ya pertama harus minta ampun, jangan sampai jauhnya ini karena nafsu, tapi jauhnya ini memang karena kondisi yang tidak bisa diatasi. Yang kedua, berusaha keraslah kalau waktunya bisa berkumpul. Yang ketiga, kalau masih berjarak begini, manfaatkan teknologi yang ada sekarang. Cuma ingat ya, telepon itu kalau nggak pakai hati, hanya basa-basi, itu nggak bagus juga. Karena semuanya harus pakai hati, ya. Dan yang tidak boleh kita abaikan adalah doa, karena Allah lah yang kuasa menjaga anak-anak kita. Di telepon bisa aja baik-baik, pakai video call bisa aja nampak baik, tapi kan selebihnya itu kita tidak pernah bisa melihat. Tapi Allah melihat segalanya. Anak-anak itu milik Allah, ciptaan Allah, dalam genggaman Allah. Air mata tobat, air mata munajat, insya Allah tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga segala keterbatasan dan kekurangan dari perjumpaan ini diampuni oleh Allah dan diperbaiki ke depan, sehingga setiap ucapan, ilmu dan amal semuanya ada di jalan yang Allah ridhoi. Kita akhiri saja pada kesempatan ini. Maaf tidak sampai jam 6 karena harus ada kewajiban lagi, dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.